nggak dari Kak Yogi aja? Ya, kenapa harus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah wama yang anil hawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sesuatu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tidak pernah asal-asalan, tidak pernah sekedar yang berkumpul di pikiran saja, tidak. Apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu ataupun petunjuk. Halo. Dari Allah Subhanahu. Iya, Waalaikumsalam. Nah. Ya, halo. Oke, teman-teman bisa. Tunggu. Oke. Nah, sekali lagi kepada Ibu host bisa memute semua teman-teman ya, Ibu Nuryani. Bisa di pengaturan Zoom-nya bisa di-mute semua peserta. Nah, agak repot sedikit ya. Baik, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama. Satu, kata Nabi, qad aflaha man aslama. Ya. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Kerjakan lagi di sini view-nya, teman-teman. Kayak gini, ada orang yang share screen, Kak. Iya, sayang. Sebentar ya, sayang ya. Atau mungkin Ibu... Udah view speaker itu, Kak. Udah view speaker. Kok nggak bisa? Oke, mungkin nanti nanti Ana hubungi saja. Sebenarnya asalnya Ibu bisa menjadikan Ana host agar Ana bisa mengaturnya dari sini, insya Allah. Yakinlah bahasa bihi. Nah, sudah lancar insya Allah. Nah, Yogi, mohon maaf, ini kan setelannya itu nggak bisa di host, harus diulang dari awal. Langsung saya jadikan host ya, Kak Yogi ya? Bisa? Bisa. Pengaturannya jadi co-host bisa, Bun, biasanya. Seharusnya bisa ya? Kalau ya seharusnya bisa, tapi Pak Dedi coba, Pak Dedi ya? Pak Dedi coba ya? Coba. Ini saya juga sebagai co-host tidak bisa mute all. Pak Dedi aja yang jadi host ya? Saya lempar ke Pak Dedi ya? Coba saya coba. Ya, Bentar ya, Pak Dedi mana nih? Pak Dedi. Yogi itu hadisnya riwayat Muslim kan? Sahih. Lah. Hadhihi nanti kita akan ceritakan insyaallah setelah. Nah, kita dulu. Ya, boleh sambil berjalan. Berjalan ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita coba mendengarkan nih pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi qad aflaha. Wow, Nabi menggunakan bahasa yang meyakinkan bahwasanya sungguh aflaha. Sungguh aflaha itu sungguh apa maksudnya, Kak? Sungguh beruntung. Wow. Siapa yang mau jadi anak beruntung? Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sungguh beruntung Nabi Wasallam orang yang masuk Islam. Ini satu. Ya. Apa maksudnya, Kak Yogi? Yang pertama adalah qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Jadi kriteria seseorang itu dikatakan beruntung, adik-adik, sukses, berhasil,
Ya, adalah orang yang pertama masuk Islam, adik-adik sekalian. Kenapa? Karena agama Islamlah yang Allah terima di sisinya, adik-adik sekalian. Ya, agama Islamlah yang membuat kita beruntung nanti di negeri akhirat. Ya, adapun agama selainnya kata Allah tidak. Ya, Allah bahkan tidak mau menerima ibadah selelah apapun ibadah mereka. Allah tidak akan menerima infak, sedekah, harta yang mereka keluarkan selama mereka belum masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, kata Allah, barang siapa yang mengambil agama bukan agama Islam. Ya, Allah sudah menurunkan agama Islam, tapi dia tidak mau mengikutinya. Apa kata Allah? Fala yuqbala minhu. Maka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti teman-teman di negeri akhirat akan rugi selama-lamanya. Ya, ketika penduduk surga telah memasuki surga, ketika mereka sedang dihisab, mereka minta ampun, minta tolong kepada Allah. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berharap jadi debu saja, jadi tanah saja, karena nggak mau merasakan akibat di dalam api neraka. Mereka yang Allah gambarkan dalam surat An-Naba, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi tanah saja, nggak dibakar, nggak merasakan sakit, nggak teriak-teriak, tidak menangis, ya, tidak merasakan sakit, kata orang-orang kafir. Ya, maka teman-teman, beruntunglah kita semuanya yang dibesarkan dalam keadaan Islam. Ya, umi, abi, ayah, ibu, emak, sama bapak. Ya, ngajarin teman-teman semua buat jadi anak salih dan salihah. Ngaji, baca Al-Quran. Kalau ada ikut kajian, disuruh ikut kajian. Ini bukan sebuah penyiksaan buat kalian. Ya, ini bukan mengekang kalian. Aduh, mak, hari Minggu udah nggak belajar, malah disuruh ikut kajian. Ya, mak gimana sih? Kan aku pengen main, misalkan. Ya, nah, adik-adik, justru ini adalah sebuah rezeki dari Allah. Ya, adik-adik insya Allah akan beruntung di dunia, juga akan beruntung di negeri akhirat nanti adik-adik. Di dunia dapat apa Kak Yogi? Di dunia kita dapat keberuntungan. Hatinya tenang ketika masuk Islam. Ya enggak? Ya, kehidupannya itu nyaman. Kehidupannya itu bikin hati kita sejuk. Itulah Islam adik-adik sekalian. Maka pertahankanlah agama Islam kita sampai kita meninggal nanti adik-adik. Ya, kalau ada yang bujukin adik-adik, Dek, yuk kamu keluar dari agama Islam. Nanti Om kasih hadiah permen misalkan. Apakah adik-adik mau? Tidak. Ya. Gak mau, permen gak unik. Iya, permen doang gitu ya. Mau. Jangan karena hanya permen doang, tapi memang kita tidak boleh menukar kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Sebagian orang adik-adik, Kak Yogi pernah bahkan di dekat sini adik-adik, di daerah Bekasi itu ada yang namanya kegiatan orang-orang itu ke dalam agama lain, ya, atau menasranikan orang, ya. Banyak orang-orang yang dibujuk hanya dengan mie goreng,
dengan mie soto, Gimana, Kak? dengan beras, dan seterusnya, sehingga dia rela pindah agama. Maka pesan Kak Yogi adalah, adik-adik banggalah dengan agama Islam. Yang Ya, mana? adik-adik banggalah dengan agama kita, agama Islam. Pertahankan ini karena Nabi sudah mengatakan, qad aflaha man aslama. Beruntung orang-orang yang masuk Islam. Ini pertama. Ciri-ciri orang yang beruntung adalah yang beragama apa adik-adik? Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan. Ya, ruziqa kafafan. Apa maksudnya Kak Yogi? Diberi rezeki yang cukup. Ya, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Ya, cukup buat makan, cukup buat minum, cukup jajan, ya, cukup buat beli mobil 10. Itu mah bukan cukup ya. Itu banyak ya. Maksud Kak Yogi, cukup buat apa kebutuhan dia sehari-hari. Dia nggak pernah kekurangan adik-adik. Ya, dia ingin pensil atau pensilnya habis. Maka, nah, baik teman-teman. Jangan share apa-apa ya teman-teman ya. Kiara dari Tangerang. Nah, baik. Iya. Baik. Teman-teman, sekali lagi jangan share apapun ya, karena kan namanya terlihat di sini. Ya, namanya terlihat. Jadi teman-teman usahakan untuk tidak mengganggu teman yang lain ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, Fatih dari Ya, Jakarta. Fatih. Ya. Kalau teman-teman bisa kerjasama, maka teman-teman akan mendapatkan banyak kebaikan insya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah, orang yang diberikan rezeki yang cukup, ya ketika dia mau makan, ada. Ketika dia mau minum juga ada. Ya, dia bangun tidur, sehat badannya, maka ini merupakan keberuntungan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat teman-teman sekalian, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Nabi bilang adik-adik, barang siapa yang di pagi hari dirinya aman, bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun sehat. Ya, alhamdulillah kaki, tangan masih bisa bergerak, ya, masih bisa buat ngupil. Ya, berarti sehat insya Allah. Ya, bangun tidur masih bisa buang angin, ya kan? Siapa ayo yang bangun tidur suka buang angin? Ya, itu sehat adik-adik. Nggak apa-apa. Yang penting buang anginnya jangan di tempat umum ya, apalagi di mikrofon, entah kedengeran sama orang. Ya, itu sehat adik-adik. Ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aminan fisirbihi. Ya, dia aman, keluarganya bangun tidur, udah bisa buang angin, ya, buang gas deh, buang angin ya. Terus dia juga sehat, bisa ngulet-ngulet.
Aduh, enak. Ya, dia ngelihat abinya, Masya Allah. Ngelihat uminya, lagi masak, Masya Allah. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beruntung. Kemudian, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Ya, bayangin kalau misalkan contoh kecil aja. Orang yang tidak bisa buang angin, alias nggak bisa kentut, adik-adik, itu bukan malah senang loh. Bener nggak? Ya nggak? Ada orang nggak kentut-kentut, misalkan 1 minggu. Misalkan. Apakah dia senang atau malah dia khawatir? Khawatir ya adik-adik ya. Aduh, perasaan dari kemarin nggak buang angin ini pas bangun tidur misalkan. Dia nggak aman. Badannya tidak sehat. Ya bahkan dia bangun tidur merasakan sakit misalkan. Tapi kalau kita bangun tidur badannya sehat, ya bangun tidur sehat, ngelihat abi dan umi, ya kan? Ngelihat adik, ngelihat kakak. Kemudian yaumihi. Dia juga punya sarapan, ya bangun tidur, kucek-kucek mata, ngelihat meja makan. Waduh, emak udah masak, ya kucek-kucek mata. Aduh, udah ngelihat makanan, kucek-kucek mata. Aduh, udah ngelihat minuman. Masya Allah. Dia indahu qut yaumihi. Dia punya makanan yang bisa dimakan pada hari itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya. Ya, maka seolah-olah adik-adik sekalian dia seperti diberikan dunia dan seutuhnya. Beruntung sekali. Ya, bangun tidur sehat, aman, punya makanan, ruziqo kafafan, rezekinya cukup adik-adik sekalian, maka dia menjadi orang yang beruntung. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi tema kita. Siapakah orang yang beruntung kemudian Kak Yogi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya, yang ketiga adalah orang yang beruntung. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Orang yang diberikan rasa cukup oleh Allah. Inilah orang yang beruntung. Ya, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita adik-adik sekalian. Ya, jadi ciri-ciri orang yang beruntung, satu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang diberikan rezeki cukup. Yang ketiga adalah orang yang qanaah atau orang yang diberikan rasa cukup di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya Kak Yogi yang dan teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempunyai hati yang selalu merasa cukup itu bukan rezeki kecil, teman-teman. Ya, itu merupakan rezeki yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan deh. Banyak banget orang yang hartanya banyak. Ya, yang Allah berikan kecukupan. Ya, lebih. Bukan cukup lagi, tapi lebih adik-adik sekalian. Ya, orang-orang cuma bisa membeli misalkan 1 mobil, dia diberikan 10 mobil. Orang-orang cuma bisa mengontrak, misalkan. Ya, di dunia ini hanya bisa mengontrak rumah, tapi dia diberikan rumah seperti istana. Ya, banyak sekali hartanya adik-adik. Tidak habis-habis. Akan tetapi Allah tidak memberikan dia sifat qanaah. Ya, Allah tidak memberikan dia sifat qanaah, selalu merasa kekurangan. Ya, sudah dikasih rumah yang besar, tapi minta yang ini. Sudah dikasih yang ini, minta lagi yang itu.
Ya, sudah dikasih 1 kepala, minta 2 kepala. Ya, itulah manusia adik-adik sekalian. Ya, udah dikasih 2 kepala, minta 3 kepala. Ya, akhirnya jadi siluman. Ya, nah adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, itulah tabiat manusia adik-adik. Ya, hanya sedikit orang yang beruntung. Ya, hanya sedikit orang yang diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Siapa contohnya Kak Yogi orang yang mempunyai sifat qanaah? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita sifat merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, sifat qanaah yang Nabi contohkan kepada kita sudah top markotop deh. Ya, Nabi tidak pernah mengeluh adik-adik. Ya, Nabi tidak pernah meminta atau mengeluh kepada Allah tentang dunia. Ya Allah, kenapa aku nggak punya rumah? Ya Allah, nggak pernah. Ya Allah, kenapa aku nggak punya duit? Ya Allah, nggak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan sifat qanaah atau merasa puas. Ya, bahkan adik-adik yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasanya terkadang dapur Nabi itu tidak berasap. Apa maksudnya? Nabi terkadang tidak mempunyai makanan di rumahnya. Ya, Nabi terkadang tidak mempunyai apa yang dimakan pada hari itu. Masya Allah, ini seorang Nabi, adik-adik sekalian. Ya, akan tetapi Nabi tidak mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa nggak ada makanan? Ya Allah. Tidak. Nabi merasa cukup. Ya, Nabi merasa cukup adik-adik sekalian. Ini suri tauladan yang baik buat kita semua. Maka contohlah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita mencontoh orang-orang yang Allah berikan harta banyak, tapi hatinya tidak pernah menerima. Ya, begitu banyak orang-orang yang diberikan sama Allah rezeki adik-adik. Ya, dia berikan apapun yang dia inginkan. Temannya beli pensil harganya 2.000, ya, dia beli pensil harganya 2 juta. Ya, temannya beli tas harganya 50.000 misalkan. Dia diberikan rezeki dengan beli tas harganya 5 juta. Masya Allah. Tapi apakah dia menjadi anak yang bersyukur atau anak yang bahagia? Jawabannya tidak. Ya, masih saja merasa kurang. Ya, dan adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitupun banyak juga orang-orang yang kelihatannya fakir. Ya, kelihatannya miskin. Akan tetapi dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, dia punya duit cuman 2.000 hari ini. Apa ucapan dia? Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Dia hari ini cuma dikasih segini sama emak buat jajan. Apa kata dia adik-adik? Alhamdulillah 500 juta. Jutanya dihapus 500 rupiah. Misalkan ya. Alhamdulillah. Dia akan puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, berapapun rezeki, hatinya selalu senang. Alhamdulillah. Yang penting badannya sehat. Yang penting keluarganya aman, yang penting mau makan nasi, mau makan kebutuhan pokok dia tidak kurang. Dikasih berapa sama emak? Alhamdulillah, Mak. Kasih gopek, Mak, hari ini, Mak. Kasih 500, Mak. Iya, Nak. Mak lagi punya duitnya segini. Alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa buat beli apa ya? Ya. Beli yang penting senang aja dah. Yang penting beli permen deh. Misalkan, ya dapat deh permen 2, ya kan? Dia makan permennya, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Yakinlah Allah akan berikan rezeki yang lebih besar esok hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum, ya, la azidannakum. Hari ini sama emak dikasih gopek, dikasih 500 rupiah.
Alhamdulillah ya, Mak. Ya, alhamdulillah Mak masih punya duit. Ya, itu rezeki, Mak. Besok ternyata karena dia qanaah, karena dia merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan pada hari ini, maka besoknya Allah berikan lebih. Besoknya tiba-tiba si emak bawa duit. Nah, 50.000. Masya Allah. Nina, 50.000 ya buat jajan. Iya, Mak. Tapi itu dipakai buat 1 tahun ya, Nak. Aduh, sama aja dong. Ya, enggak. Itu buat misalkan buat 5 hari ya. 1 harinya 10.000. Iya, Mak. Alhamdulillah. Terus kalian bersyukur. Kalian manfaatkan uangnya, ada yang buat jajan, ada yang buat infak, ada yang buat ditabung. Masya Allah. Inilah hati yang cukup adik-adik sekalian. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laisal ghina an kasratil arad. Ya, kata Nabi, kaya itu bukanlah karena banyaknya harta adik-adik. Ya, kaya itu bukanlah duitnya banyak, setumpuk, emasnya banyak, mobilnya banyak kayak tukang parkir. Ya, tidak adik-adik sekalian. Bukan itu kekayaan. Kata Nabi, walakinnal ghina nafs. Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Ya, dia bersyukur kepada Allah dengan apa yang dia berikan. Kekayaan itu adik-adik tidak menunjukkan dia adalah orang yang baik. Lihatlah Qorun. Ya, Kak Yogi yakin telinga kita semua pernah mendengar kisah siapa adik-adik? Qorun, ya enggak? Qorun orang miskin apa orang kaya? Orang kaya, dulunya orang miskin. Dulunya orang miskin. Kemudian Dulunya miskin. Terus jadi kaya. Dulu orang miskin jadi kaya. Kaya karena doa. Dahulunya orang miskin, ya, kemudian menjadi orang kaya, akan tetapi menjadi orang kaya yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya, lihatlah, dia tidak bahagia. Bahkan, dia tidak bahagia di dunia maupun di negeri akhirat, adik-adik sekalian. Ya, di dunia dia ditenggelamkan oleh Allah, diazab. Ya, itu baru azab dunia, adik-adik. Kenapa? Karena tidak mempunyai sikap bersyukur, tidak mempunyai sikap qanaah, selalu rakus terhadap apa yang dia inginkan. Dan di negeri akhirat, dia pun merasakan siksa yang amat pedih. Ya, maka adik-adik yang kayo dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri atau kriteria dari anak yang beruntung. Seorang yang beruntung, pertama, dia beragama Islam. Dijamin keselamatannya di negeri akhirat. Kemudian yang kedua, dia diberikan rezeki yang cukup. Ya, kemudian yang ketiga, dia diberikan sifat qanaah. Nah, kalau ada yang bertanya kepada adik-adik sekalian, ya, apa sih manfaat dari sikap qanaah yang Allah berikan ini, Kak Yogi? Ya, apa sih manfaat dari sikap qanaah yang kita akan pelajari pada hari ini atau yang sedang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, adik-adik, orang yang mempunyai sifat qanaah akan memperkuat imannya. Ya, sifat qanaah itu manfaatnya buat kita adalah memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya gimana Kak Yogi? Nah, ketika kita diberikan rezeki yang pas-pasan misalkan. Ya, kita berharap jadi orang kaya, tapi ternyata Allah kasih pas-pasan, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur dengan sikap qanaah ini tadi.
Ya, dia akan semakin kuat imannya kepada Allah. Dia akan yakin kepada Allah bahwasanya Allah akan menjamin rezekinya. Dia nggak khawatir. Ya, dia percaya, dia beriman kepada Allah karena innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang akan kasih dia rezeki. Dia nggak takut. Ya, kalau dia mempunyai sikap apa adik-adik? Sikap qanaah. Walaupun hari ini ada virus corona, ya kan, mau mencari rezeki agak sulit ya adik-adik ya. Apalagi mau kemana-mana harus pakai masker. Ya, kalau nggak pakai masker ditangkap terus dikelitikin. Mending dikelitikin ya. Emang gini-gini ya. Ya, kalau nggak pakai masker langsung ditangkap atau didenda misal. Kalau kita keluar tidak menjaga protokol kesehatan, kita bisa terserang virus. Hari ini adik-adik sekalian, ya, sebagian manusia khawatir dengan rezekinya. Akan tetapi kalau dia punya sikap qanaah, maka imannya akan semakin kuat. Ya, dia tidak khawatir walaupun ada virus corona, dia tetap akan percaya kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memberikan dia rezeki. Selalu syukuri apa yang ada. Ini manfaat pertama. Kemudian yang kedua adik-adik sekalian, yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bersikap qanaah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik adik-adik sekalian. Jika dia merasa cukup, hatinya selalu happy, hatinya nggak pernah sedih, ya kan? Perjalanan kehidupannya indah terus pokoknya. Dikasih duit sama emak, gope, ya mak, alhamdulillah. Makasih ya mak, jazakillahu khairan. Emak gendut deh, salah, emak cakep deh, misalkan. Ya, jangan bilang emak gendut ya, tadi diomelin malahan. Ya, emak cakep deh, Masya Allah, bapak cakep deh. Makasih ya, aku sudah dikasih rezeki hari ini, alhamdulillah. Hatinya bahagia, ya enggak? Emak juga jadi, Masya Allah nak, kamu kok pandai bersyukur sih, kamu baik banget sih. Maka yang ada pada hari itu adik-adik, rumah kita menjadi tenang, damai. Betul nggak? Iya, rumahnya menjadi nyaman. Coba, kalau kita nggak qanaah, maka Allah akan memberikan kita kehidupan yang tidak baik. Dikasih sama emak duit. Nah, nih duit nak. Ya, hari ini emak belum punya duit, dikasih 1.000 dulu ya. Oh, apa sih anak? Sengamuk, banting sana banting sini. Akhirnya emaknya bukan malah sayang, malah marah. Emak lagi nggak punya duit. Ya, emak lagi nggak ada duit, malah minta yang macem-macem. Ya, bapak lagi susah, malah kamu minta mainannya macem-macem. Akhirnya di rumah jadi nggak nyaman. Betul nggak adik-adik? Nyaman nggak kalau Umi dan Abi kita itu marah di rumah? Enggak enak banget adik-adik ya. Kak Yogi soalnya kan pernah jadi anak kecil. Ya, Kak Yogi juga merasa kalau Abi dan Umi itu marah, itu nggak nyaman banget di rumah. Walaupun rumahnya besar, walaupun rumahnya pakai AC, walaupun rumahnya kayak istana, ya tetap tidak nyaman adik-adik. Ya, tetap nggak nyaman. Ya, coba adik-adik kayak gini nanya, kalau kalian di rumah nggak ditegur sama Umi 1 hari aja, betah nggak kalian di rumah? Ya, nggak betah kan? Umi ngelihat kalian, hah? Nggak betah, Kak. Ya. Halo. Ya, kamu jadi anak yang banyak mintanya sih, Abi dan Umi nggak mau dekat kamu. Pasti hati kita nggak nyaman. Akhirnya Allah memberikan kehidupan yang tidak baik bagi kita. Ya, maka jadilah anak yang qanaah, adik-adik, agar kehidupan kita itu nyaman. Ya, sekali lagi, al-ghina laisa, kekayaan itu bukan kekayaan harta. Ya,
lakin ghina an-nafs. Ya, akan tetapi kekayaan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya, banyak anak-anak adik-adik yang tidak bahagia di rumahnya. Kenapa ya? Karena tidak qanaah itu tadi. Ya, udah dikasih sama umiknya, misal udah dikasih sama umiknya handphone, ya, handphonenya dikasih yang harganya 1 juta misalkan. Karena melihat temannya pakai apel ya, apel ya, itu yang ada lambangnya apel, ya kan? Dikasih apel sama emaknya. Hah? Gambarnya apel yang digigit. Iya, apel yang digigit. Apel digigit ya padahal ya. Dia minta yang apelnya digigit. Masya Allah. Ya kan? Kasihan emaknya. Ya, kasihan orang tuanya. Udah dikasih handphone. Padahal banyak nggak anak-anak yang nggak punya handphone? Banyak banget. Tapi dia nggak bersyukur. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, dia minta apel yang digigit. Ya, akhirnya uminya jadi pusing. Uminya jadi marah, uminya jadi sedih, abinya juga jadi sedih karena dia tidak qanaah dengan rezeki yang Allah berikan. Maka jadikanlah kehidupan kita itu nyaman adik-adik. Dan sekali lagi, nyaman di rumah kita tidak harus mengikuti hawa nafsu kita. Ya, ada keinginan yang terkadang dituruti oleh abi dan umi. Ada juga keinginan yang terkadang harus ditahan. Karena tidak semua keinginan kita itu baik, adik-adik. Ya, nah adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini manfaat kedua. Ya, manfaat ketiga dari sikap qanaah adalah menjadi orang kaya yang hakiki. Ya, kalau kalian mau benar-benar menjadi orang kaya, jadilah diulang. Menjadi, yang ketiga, menjadi orang kaya yang sebenarnya. Ini manfaat dari sikap qanaah. Ya. Sikap manfaat yang ketiga, dengan sikap qanaah kita akan menjadi orang kaya yang hakiki. Ya, maksudnya apa Kak Yogi? Kalau mau menjadi orang kaya yang sesungguhnya, jadilah orang yang qanaah. Sebagaimana tadi kita berikan gambaran kepada adik-adik, ada orang kaya tapi hatinya nggak pernah merasa cukup, maka dia sebenarnya adalah orang miskin. Ya, apa-apa kurang. Dikasih duit 100.000, mintanya 1 juta. Dikasih uang 1 juta, mintanya 10 juta. Dikasih uang 10 juta sama emak, sama bapak suruh ngabisin dalam sehari, mintanya 100 juta. Ya, dikasih 100 juta, katanya masih kurang, mintanya 1 miliar. 1 miliar dikasih, katanya masih kurang, mintanya 1 triliun. 1 triliun masih kurang, minta lagi 10 triliun. 10 triliun masih kurang, minta 1 triliun. Terus minta. Sampai kapan mintanya? Kata Nabi, manusia itu tidak akan cukup kecuali bagian sini nih ditutup dengan tanah alias meninggal. Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kecuali dia meninggal. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, jadilah orang kaya yang sesungguhnya, ya. Jadilah orang kaya yang memang benar-benar kaya. Bukan cuman kaya dengan dilihat oleh orang lain, adik-adik. Ya, banyak orang yang kelihatannya kaya, akan tetapi ketika lihat di dalamnya, dia adalah orang yang tidak qanaah. Dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, dia bukan orang kaya yang hakiki. Maka adik-adik, pentingnya kita belajar ilmu qanaah agar kita itu jadi orang kaya yang sesungguhnya. Orang kaya yang benar-benar menikmati kekayaannya. Ya,
Emang ada Kak Yogi orang kaya tapi nggak menikmati kekayaannya? Ya itu tadi, ketika dia tidak pernah merasa cukup. Nah, bagaimana caranya Kak supaya kita bisa mempunyai sifat qanaah? Doa adik-adik. Iya, Ya. dia nggak bergerak-gerak. Ini maksud Caranya adalah dengan berdoa kepada Allah. Minta sama Allah. Kan sikap qanaah itu rezeki dari Allah ya. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ulangin lagi dong Kak Yogi biar saya catat. Oke, kayak ulang. Allahumma inni as'alukal huda Ya, saya udah lupa kali wa tuqa wal afaf wal ghina. Ulangi doa ini adik-adik sekalian. Ya. Allahumma inni as'aluka al-huda. Assalamualaikum Kak Yogi. Oh. Allahumma inni as'alukal huda wa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ya, kemudian ketakwaan, kemudian sifat afaf, ya, mempunyai izzah, menjaga diri itu afaf, ya, dijauhkan diri dari sifat-sifat buruk itu afaf, ya, minta perlindungan dari sesuatu yang haram itu afaf. Wal ghina, yaitu menjadi orang yang mempunyai sikap qanaah. Ya, baca doa ini adik-adik dengan rutin. Ya, maka insya Allah Ta'ala Allah akan berikan kita sikap yang qanaah, hati yang tenang, dan menjadi keberuntungan buat kita di dunia dan di akhirat. Kayak diulangi doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, mau nggak adik-adik hafal insya Allah. Coba kita Kak Yogi, tak ulangin lagi Kak Yogi doanya. diulang insya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wal afaf teman-teman nanti baca doanya ketika teman-teman sholat atau ketika turun hujan, teman-teman ngelihat hujan, teman-teman angkat tangan ke langit, doa Allahumma as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan sifat qanaah di hati kita masing-masing. Adik-adik, keberuntungan itu ketika kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, kalau ada adik-adik yang mau bertanya, adik-adik bisa mute dulu, kemudian cukup raise hand saja. Wajib untuk raise hand dan tidak boleh langsung membacakan pertanyaan. Harus dengan izin terlebih dahulu. Agar apa Kak Yogi? Agar kita bisa mendengarkan semuanya. Nah, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, nanti baru boleh Kak Yogi bilang tafadhol, Kak Yogi izinkan. Nah.
yang ingin bertanya tentang sifat qanaah. Nah, Ya. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, raise hand dulu ya. Oh, di sini sudah banyak Kak Yogi yang raise hand. alhamdulillah. Siapa saja ya? Ya, ada Fausal, Abdurrahman, Sabira. Oh, banyak sekali nih Kak Yogi. Berarti semangat sekali adik-adik ingin tahu tentang Iya. sifat qanaah. Alhamdulillah. Insya Allah. Oh, kepada siapa ya? Yang pertama ya. Silakan, boleh. Kak Yogi yang pilih. Ya, sebentar kok di Kayogi belum kebaca nih yang raise hand-nya. Fausta ya tadi mau bertanya ya. Nah, kepada Ananda Fausta Kayogi izinkan, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya qanaah sama zuhud. Ahsan. Nah, bedanya qanaah sama zuhud. Nah, qanaah itu merasa cukup, ya, dari kata iqni', artinya kita bersyukur apapun yang Allah berikan, kita tidak ngeluh. Itu qanaah, cukup. Ya, adapun zuhud ya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu zuhud. Ya, itu namanya apa sayang? Zuhud. Misalkan ada seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, ya. Seharusnya dia bisa membeli rumah dengan harga 1 miliar misalkan. Tapi karena dia merasa itu tidak bermanfaat dan kebesaran, misalkan, maka dia membeli rumah dengan harga 500 juta rupiah. Gitu. Sehingga 500 juta rupiahnya lagi dia bisa sumbangkan, dia bisa infakkan, dia bisa sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan zuhud. Dan zuhud bukan berarti memiskinkan diri, tidak. Ya, sebagian orang mengatakan aku mau zuhud sehingga dia menggunakan baju yang bolong-bolong misalkan. Ya, dia memakai baju yang jelek-jelek misalkan, tidak pernah digosok, tidak pernah wangi. Ya, ada yang mengatakan seperti itu adik-adik. Tentu ini keliru. Ya, kasihan orang lain melihat kalian dalam keadaan bajunya tidak digosok, lecek, ya, bau juga misalkan tidak ada wangi-wanginya. Ya, maka sekali lagi sikap itu bukan berarti bikin kita sulit. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, dan qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gitu saya. Nah, Iya, alhamdulillah itu ya sudah terjawab ya. wa iyyakum. Iya, wa iyyakum. Syukron, Fautsa ya. Ada lagi yang resen ternyata masih banyak nih kayak gini. Masya Allah. Coba yang mau bertanya lagi. Di sini ada bisa menunjuk. Ya, boleh tadi yang mau bertanya Abdurrahman ya. Silakan Abdurrahman. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam Abdurrahman. Siapa nama sahabat Nabi yang terkenal dengan qanaah? Nah, banyak. Ya, adapun secara spesifik, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi semua sahabat Nabi adalah sahabat-sahabat yang mempunyai sikap qanaah. Semua sahabat Nabi kayak dikatakan. Ya, semua sahabat Nabi mempunyai sifat qanaah. Contoh, Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ketika sebelumnya beliau orang kaya sekali. Ya, kemudian
dia mengikuti agama Islam, ya. Kemudian apa yang dimilikinya harus hilang, adik-adik sekalian. Yang tadinya kaya harus jadi, ya, yang tadinya sendalnya bagus harus jadi jelek, yang tadinya wangi, ya, yang tadinya wangi akhirnya sekarang tidak wangi lagi, ya. Banyak sahabat-sahabat yang mempunyai sikap qanaah. Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, mereka semua adalah sahabat-sahabat yang sangat-sangat merasa puas dengan kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah ya Pak Era. Waalaikumsalam. Ya, syukron. Ya, berarti semua sahabat Nabi mempunyai sifat qanaah ya. Iya, itu tidak diragukan lagi. Kenapa? Iya, betul. Karena Allah sampai memuji, kuntum khairu ummah. Ya, sebaik-baiknya umat adalah generasi para sahabat. Iya. Nah, betul. Masih dibuka pertanyaan lagi, Kak Yogi? Tafadhol. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Raise hand-nya mana? Ya, boleh dari tadi itu ada. Silakan. Reira ya, Reira, silakan. Contoh yang siapa? Ya, Reira boleh diulangi pertanyaannya? Contoh wanita yang qanaah. Contoh perempuan yang qanaah. Kak Yogi, seperti apa Kak Yogi? Contoh wanita yang qanaah. Aha, contoh wanita yang qanaah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapakah beliau? Fatimah. Ya, Fatimah. Ya, merupakan salah satu ciri kemuliaan seorang wanita yang mempunyai sikap qanaah dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Fatimah hendak menikah, ya, pakaian pengantinnya itu mempunyai tambalan-tambalan, adik-adik. Ya, tidak ada perhiasan, ya, tidak dihias-hias, ya. Bahkan setelah itu Fatimah rajin untuk menggiling gandum, ya. Akan tetapi itu semua menjadikan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wanita yang mengajarkan kita sikap qanaah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Bahkan istri-istri Nabi, ya, semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersikap qanaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Kak Yogi. Dan tadi Reira ya, sudah terjawab ya. Salah satunya adalah putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Ya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, tujuan kita belajar adalah untuk mengamalkan ilmunya. Jadi pandailah bersyukur adik-adik, ya, apapun yang Abi dan Umi berikan, ya, itu merupakan rezeki dari Allah. Ya, kalau Abi dan Umi memberikan sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika teman-teman meminta sesuatu, tapi Abi dan Umi belum ada rezeki, maka tahanlah, jadilah anak bersikap qanaah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Kepada Kak Dedi dan
teman-teman. Terima kasih sudah menemani kita semua, sudah belajar pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita banyak keberkahan dan kebaikan. Acara kembali kepada Kak Dedi, Kak Yogi persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali. Ya, terima kasih Kak Yogi. Oke, teman-teman semuanya, ucapkan terima kasih bareng-bareng yuk pada Kak Yogi yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih. Ya, betul. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Kak Yogi bisa kita terapkan ya. Tadi Kak Dedi sempat menyimpulkan nih, ternyata ada ciri-ciri orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang beragama Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, dan mempunyai sifat qanaah. Nah, itu harus kita terapkan. Kemudian kita harus bersyukur juga kepada Allah. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam keseharian kita ya, teman-teman semua ya. Ya, oke. Kebetulan Kak Adi juga ingin memberikan informasi sedikit, yaitu tentang Selayang Pandang komunitas Sirah Nabawiyah. Itu apa ya? Nanti teman-teman semua boleh menyimak videonya ya, yang Kak Dedi tampilkan di layar. Ya, sebentar ya. Ya, sudah terlihat di layar ya. Nah, ini komunitas Sirah Nabawiyah. Kita lihat bersama-sama. Maaf, salah. Akan minat gitu, jadi mangewan sini. Sini mangewan itu ono kayak rapat itu. Ono sing tak kei rame itu loh. Apa lagi mas? Mas, ya mas, tante mau. Saya bisa lagi nih. Nah, ini dia videonya ya. Videonya. Lihat tidak di layar? Belum, Belum. Kak, belum. Belum ya. Ayo. Oke. Sudah Ini tapi padahal kecil kak. Oh, sudah kecil. sudah terlihat belum? Belum kakak. Belum kak. Oke, sebentar, sabar. Sebentar ya, sebentar ya. Tunggu Kak Dedi men-share videonya. Iya, sabar ya. Sebentar. Nah, sudah terlihat belum? Lagi Di layarnya. Sudah. Oke, sudah ya? Oke, kita lihat bersama ya. Bisa digedein tidak suaranya kak? Musiknya nggak ada Kak. Suaranya. Iya. Suaranya nggak ada. Oh iya. Sebentar, ini lupa. Ya, sebentar. Ternyata tadi lupa ada satu yang tombol yang belum pencet. Iya, sekarang mudah-mudahan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sudah? Terdengar suaranya? Sudah.
Oke. Sudah. Adalah koin yang komunitas harus Ada garis. kan. Nah, ada rumah baca. Coret-coret. Jangan dibuat garis-garis. Nah, ini dia. Ada bunda berkisah. Ada juga peduli, banyak. Ada juga koin wakaf. Itu adalah inspirasi Nabawiyah. Nah, Ya. Iya, itu ya teman-teman semua tentang videonya. Nanti boleh Bunda Nur menjelaskan kembali, dipersilahkan. ya. Yang wakaf aja. Jadi koin itu adalah komunitas inspirasi Nabawiyah. Nah, apa itu komunitas inspirasi Nabawiyah? Nah, itu adalah tempatnya bunda-bunda, ayah-ayah untuk menjadi jembatan kebaikan buat teman-teman begitu. Jadi koin itu ada mengadakan acara seperti hari ini, kajian anak online di Kajol. Nah, ada wakaf. Nah, wakaf itu teman-teman kan tahu ya, banyak teman-teman kita yang nggak bisa membaca buku-buku yang bagus. Itu koin mempunyai wakaf buku. Nah, silakan di-share Pak Dedi. Oke, Bunda. Wakaf bukunya. Nah, ini videonya ya, Bunda ya. Nah, ini adalah TPQ Al-Wasil di Kabupaten Nias ya, di Sumatera. Ini teman-teman kita loh yang mendapatkan buku wakaf dari mukwakif yang dipercayakan kepada koin. Lihat, itu teman-teman di Pulau Nias. Nah, Iya, kamu baru ada lagi Pak Dedi. Ya, sebentar. Oke, kita lihat ini yang dari Nias ya, sebentar. Nah, jadi kalau teman-teman kan bersyukur tuh punya ayah, punya ibu, punya abi, punya umi yang bisa membelikan buku-buku yang bagus. Ya kan? Bener nggak? Benar. Lagi batuk sedikit. Nah, ada teman-teman kita yang di ujung sana nggak bisa beli buku-buku yang bagus. Maka tugas kita adalah memberi aduh maaf teman-teman keselak nih. Tugas kita dan teman-teman adalah memberikan buku kepada mereka berupa buku wakaf supaya teman-teman kita yang kurang beruntung bisa juga mendapatkan buku seperti itu. Nah, ini di mana ya, nah, ketika ini di mana ini Kak? Di Nias Utara. Masih di Nias ya? Masih Nias Pulau Sumatera, betul. Oke, sebentar. Apa yang lain? Ini di TK Cempaka.
2 Darmolo. Cempaka di Jepara tuh. Ya. Jepara sampai ke Nias. Terus mana lagi? Banyak sekali, ini cuma sedikit yang di-share ya teman-teman ya. Ada juga yang di NTT. Nah, ada juga di Papua. Terus besok itu kita mau ke Lombok Tengah. Itu butuh sekali. Kalau sekolah aja dia nggak pakai sepatu loh. Nih, panti asuhan di Surabaya. Nah, ini panti asuhan di Surabaya. Terus di mana lagi? Jadi kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat siapa teman-teman? Buat sesama, ya kan? Buat teman-teman kita yang banyak orang beruntung. Nah, wakaf ini boleh satu anak, satu teman-teman nih punya uang saku kan 5.000 ya setiap hari ya. Uang sakunya ya? Enggak punya uang saku. Enggak. Masih punya ya, Bun ya. Oh, uang sakunya 2.000. 2.000 apa 20.000? 20.000 apa 2.000? 2.000. 2.000. Apa? 2.000. 2.000. 20.000. 5.000. Jadi seberapapun yang dikasih oleh ayah, ibu, umi, abi, kita harus merasa bersyukur, tetap qanaah ya dengan apa yang dikasih oleh orang tua kita. Nah, kalau mau lebih baik, nah, itu bisa loh ditabung umi, mama, ibu, bunda. Nah, aku mau nabung buat ngasih teman-teman wakaf. Nah, boleh tuh sehari 1.000. Nah, dikumpulin seperti itu, nanti disalurkan untuk wakaf buku di pelosok-pelosok di teman-teman kita yang kurang beruntung. Begitu, nanti sampaikan ke ayah bunda ya. Oke teman-teman, karena sudah semakin siang, kita akan tutup acara ini. Silakan Pak Didi, Kak Didi. Iya, terima kasih Bunda Nuryani. Tadi ya, teman-teman, jadi boleh mengumpulkan sedikit demi sedikit uang sakunya untuk bisa berbagi kepada yang lainnya. Oke? Nah, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena ilmu yang bermanfaat insya Allah menjadi amal jariah ketika kita sudah meninggal terus mengalir pahala kepada kita. Ya, oke, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sebelum ditutup Zoom-nya, silakan boleh turn on video. Kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka videonya semuanya. Oh iya Kak, yuk Kak Didi ditambah lagi tuh suratul Al-Asr. Oh iya, kita baca bersama-sama suratul Al-Asr ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah sudah semua kita sudah. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita foto bersama ya. Kita foto bersama, silakan boleh dibuka videonya semuanya, dibuka videonya. On video please. Iya, silakan. Kita siap-siap ambil pose terbaiknya. Nah, kita ambil pose terbaiknya. Boleh ada Naufal, kemudian Azam, nih dibuka videonya ya. Azkia, Ahmad, Faruk, boleh yang lainnya dibuka videonya. Oke, kita foto
ya dengan hitungan 3. Sudah semuanya? Sudah siap-siap semuanya? Oke. Bunda Nuriani membantu untuk green screen juga ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar. Lagi ya. Yang selanjutnya. 1, 2, 3. Semuanya boleh ditampilkan dan senyum. Oke. Lagi ya. Bentar, ada lagi ya. Sekali lagi ya. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Cantik, cakep-cakep semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesi foto sudah semua. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti di sesi sore hari ya, Fun Science. Boleh nanti bergabung juga. Di Ya. sore hari ya. Jangan lupa ya disiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya. Karena Iya. kita akan eksperimen. Siapa yang suka eksperimen? Saya. Ya, semuanya suka eksperimen ya. Tunggu ya nanti sore ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Dedi. Terima kasih semuanya. Nah, kayak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi